Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zuhral mu'minin rahimakumullah. Riya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad tabut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassimina bil haqq was-sabri min zumratil khasirin باستثنائه إياكم بعد العمل بالخسران أنواع الإنسان الذي هو سبيل الأهمية وأبا عباد الذين آمنوا بالتعاون على البر والتقوى وأحببهم أنه عبدهم وأتقاهم وأنه ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين فيا أيها الحاضرون فيا أيها الأولادون اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semua dan para jemaah sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang indah ini mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan mari senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua dan para jemaah sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Anak-anakku semua fokus di dalam khutbah Jumat. InsyaAllah kita khutbah Jumat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak ada dari jamaah maupun anak-anakku semua yang sia-sia di dalam Jumatnya, yaitu lengah atau tertidur. Maka anak-anakku semua, singkatnya khutbah semoga tidak menjadi lengah. Apabila panjang lengah tertidur, tapi kalau singkat insya Allah tidak lengah dan tidak tertidur. Anak-anakku semua dan para jemaah sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di tema Jumat kali ini adalah menjadi hamba Allah yang istimewa dengan jalan terus berintrospeksi diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, di dalam tema tersebut adalah menjadi manusia yang istimewa, anak-anakku semua, dan jalannya banyak. Dan di sini salah satunya yang akan membahas keistimewaan introspeksi diri. Dalam rangka hal tersebut, anak-anakku semua kiranya pantas kita mengingat kembali pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagaimana termaktub di dalam kitab Nasuhul Ibn karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kun 'indallahi khairun nas, kun 'indallahi khairun nas, wa kun 'indan nasi syarrun nas, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Anak-anakku semua, pesan daripada Sayyidina Ali ini begitu indah sekali, dan ini semoga menjadi jalan kita untuk menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Kun 'indallah, kun 'indallah, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Wa kun 'indan nasi syarrun nas, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Kemudian wakun 'indan nas rajulan minan nas, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Anak-anakku semua, sungguh indah dan dahsyat pesan daripada
mengintrospeksi diri kita. Salah satunya kita apabila ke dalam, kemudian kepada Allah, ke dalam dan kepada sekeliling kita, kepada manusia. Ini 3 pesan yang begitu dahsyat anak-anakku semua. Yang pertama, kita dengan Allah harus bisa kita menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah. Salah satu menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah adalah kita takwa. Bertakwa dengan takwa yang kualitas istimewa, bukan takwa yang kaleng-kaleng atau takwa yang ambur-amburan atau takwa yang main-main. Bagaimana takwa yang main-main itu? Yaitu takwa yang tidak didasari ilmu agama. Jadi takwanya tentu ngawur. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Dan untuk bisa mengetahui mana-mana saja perintah Allah dan mana-mana saja larangan dari Allah, itu hanya bisa diketahui dengan thalabul ilmi. Jadi manusia yang tidak thalabul ilmi tentu tidak tahu anak-anakku semua, dan kalau tidak tahu, dan dia tidak mungkin bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dari itu di dalam setiap khutbah Jumat selalu diingatkan, ayo tingkatkan takwa, ayo tingkatkan takwa. Dan untuk bisa meningkatkan takwa yaitu tingkatkan ilmu agama, tingkatkan ilmu agama dan tingkatkan ilmu agama. Semakin bertambah ilmu agama seseorang, maka bertambah takwalah dia, insyaallah. Kemudian anak-anakku semua, jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri. Jadilah manusia yang paling jelek di hadapan dirimu sendiri. Ini penting sekali anak-anakku semua, karena banyak manusia sombong, menganggap dirinya paling baik, apalagi zaman sekarang ini menganggap diri paling baik lalu menjelekkan yang lain, menjelekkan orang lain, menjelekkan sekelilingnya. Masya Allah. Jadi ke dalam kita merasa diri kita adalah manusia paling jelek, sehingga kita bisa tawadhu, bisa tawadhu, bisa tawadhu. Dan apabila seperti itu tentu istimewa. Kemudian menggunakan nas wa billahi minan nas, dan kepada sekeliling jadilah manusia di hadapan orang lain itu manusia yang biasa saja, tidak sombong. Wah, aku ini orang baiklah, ini sombong. Aku ini orang pintar, itu sombong. Aku ini orang cerdas, itu sombong. Tapi kita menganggap diri kita adalah orang biasa-biasa saja yang sama dengan orang lain. Akhirnya 3 pesan daripada Sayyidina Ali itu adalah semua istimewa. Kepada Allah jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Di dalam diri jadilah manusia yang paling jelek, anggaplah dirimu paling jelek. Dan kepada sekeliling kamu jadilah dirimu manusia biasa, menganggap dirimu biasa-biasa saja. Jadi kepada sekeliling menganggap dirinya biasa saja, kepada dirinya sendiri di dalam dia menganggap manusia paling jelek, dan kepada Allah dia harus menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah. Anak-anakku semua, pesan yang begitu dahsyat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, subhanallah, semoga menjadi renungan kita semua, anak-anakku semua, dan kita pakai, kemudian kita jadikan satu langkah demi langkah kita sehingga menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun kalimatun barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma salli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi. Alhamdulillah,
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل وسلم على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أيها المسلمون، أيها الحاضرون، أيها الأولاد، اتقوا الله فيما أمرته عمله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه ووزن بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتبعهم بإلى بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذر من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا لعمله ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, kita lanjut thalabul ilmi, kurang lebih 30 menit anak-anakku semua. Maka fokuskan hati untuk thalabul ilmi, fokuskan hati untuk thalabul ilmi. Anak-anakku semua dan para jamaah, ikatlah selalu ilmu-ilmunya Allah dengan pena-pena kalian, karena insya Allah pena-pena kalian akan ditimbang besok di yaumil qiyamah. Maka anak-anakku semua, jangan sampai kamu malas, bosan untuk mencatat. Itu ngeri, itu ngeri anak-anakku semua, itu ngeri. Kenapa? Ketahuilah anak-anakku semua, andai yang dibicarakan itu tentang takwa saja, kemudian takwa itu ada 10 kali thalabul ilmi, itu diulang-ulang takwa, kemudian kalian juga menulis yang sama, itu pahalanya tidak berkurang sama sekali anak-anakku semua. Andai di dalam thalabul ilmi itu pahalanya segunung, thalabul ilmi pertama bahas takwa 10 gunung, yang kedua 10 gunung, yang ketiga 10 gunung, dan sampai ke 10 gunung. Maka jangan sampai kamu mengira-ngira, wah kayaknya ini aku sudah tahu, gak usah mencatat. Itu keliru anak-anakku semua, itu keliru. Kayaknya aku belum tahu nih, kayaknya aku catat. Itu keliru. Catat semua, kamu tahu atau gak tahu, catat semuanya, karena itu besok ditimbang di yaumil qiyamah. Dan itu menjadi saksi, oh si fulan bin fulan telah thalabul ilmi. Saksinya mana? Pennya jadi saksi. Kemudian lembaran kertasnya jadi saksi. Maka seperti itu anak-anakku semua. Maka kalau orang tidak tahu, dia hanya mencatat yang tahu-tahu saja. Jangan semuanya, oh tentang ini, tentang ini. Misalnya nggak bahas apa-apa, contohnya anak-anakku semua, misalnya nggak bahas apa-apa di 10 kali thalabul ilmi, hanya bahas takwa saja. Lalu kalian menuliskan takwa, thalabul ilmi yang pertama, thalabul ilmi yang kedua, takwa, thalabul ilmi yang ketiga, hanya diulang-ulang saja. Itu pahalanya sama besarnya, tidak berkurang. Apalagi tiap thalabul ilmi berbeda-beda topik, berbeda-beda ilmu. Anak-anakku semua, apalagi seperti itu, sama saja pahalanya sama besarnya. Jadi malaikatnya Allah itu gak nulis, wah kemarin bahas takwa, pahalanya segunung misalkan. Kemudian thalabul ilmi yang berikutnya ternyata sama juga takwa diulang. Malaikatnya Allah males, ini sama sudah, gak usah dikasih pahala. Gak ada itu. Sama pahalanya, sama besarnya. Maka anak-anakku semua, tulis semua. Tulis semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan daripada khutbah tadi anak-anakku semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Pesan daripada siapa anak-anakku? Sayyidina Ali. 3 pesan. Kun indallahi khairan nas, kun indallahi khairan nas, wa kun indan nas syarran nas, wa kun indan nas rajulan minan nas. 3 pesan daripada Sayyidina Ali anak-anakku semua. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dengan cara takwanya istimewa.
wa kun 'inda nafsi syarras, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Dalam pandangan dirimu, kamu itu orang yang paling jelek. Dan wa kun 'inda nas rajulan minan nas, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ini pesan yang begitu dahsyat anak-anakku semua. Apabila Anda di anak muda tersebut pasti anak muda istimewa. Kalau Anda di orang dewasa, pasti orang dewasa itu istimewa. Kalau Anda di orang tua, pasti orang tua itu istimewa. Kalau Anda di ustaz, pasti ustaz tersebut istimewa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, jadilah kalian manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Yang mana anak-anakku semua zaman sekarang ini manusia banyak dihabisin oleh syaitan dan Allah. Kelompok kalian lihat di media sosial, kelompok A menjelekkan kelompok B, kelompok C menjelekkan kelompok D. Astagfirullahaladzim, ngeri anak-anakku semua. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, syaitan dan iblis bertepuk tangan karena siap-siap jadi manusia yang bangkrut. Contoh, misalnya Mas Rahman dengan Mas Hafiduddin. Ini Rahman bilang, wah kayaknya Hafiduddin itu pintar. Hafiduddin itu pintar, tapi kepintarannya kayaknya di bawah level saya. Namanya saya lebih pintar. Apabila itu terjadi, maka Allah merendahkan Mas Rahman sesuai dengan kesombongannya. Kesombongannya ternyata 10 meter, maka Allah merendahkannya 10 meter. Allah Maha Adil. Kalau kesombongannya 100 meter, maka Allah merendahkannya 100 meter. Ditambah lagi, misalnya Mas Rahman bilang sama temannya, kamu nggak tahu kan apa? Dulu Mas Hafiduddin yang gemuk, ternyata anaknya nggak pintar, anaknya goblok. Mas Hafiduddin tahu, saya ikhlas, saya sabar. Apa yang terjadi? Dan itu dilakukan misalkan Mas Rahman terus-menerus, maka Mas Hafiduddin banjir pahala atau panen pahala. Kok bisa ya? Kebaikannya Mas Rahman dikasihkan Mas Hafiduddin, kejelekannya Mas Hafiduddin dikasihkan sama Mas Rahman. Yang babak belur siapa? Yang babak belur siapa kalau begitu? Mas Rahman. Kenapa? Bangkrut. Kebaikannya dikasih sama yang dijelekkan tadi, sedangkan kebaikannya dikasihkan, kejelekan Mas Hafiduddin dikasih. Astagfirullahaladzim, na'udzu billahi min dzalik. Maka anak-anakku semua, jangan sampai kalian bangkrut. Tapi insya Allah Mas Rahman tidak seperti itu. Amin. Sama juga mesti seperti siapa ini Mas Pendekar. Mana Mas Pendekar? Oh ya, Mas Arya Amandanu ya. Misalnya Mas Arya ini lawannya siapa dia? Mas yang paling kecil, yaitu Mas Pungkas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Mas Arya bilang, kamu tak kasih tahu ya, ternyata Mas Pungkas itu orangnya goblok. Benar, iya benar, orangnya goblok dan orangnya jelek. Kenapa?
Iya, orangnya jelek, kamu tak kasih tahu. Ternyata Mas Bungkas tahu, dia lulus dodo. Alhamdulillah, saya ikhlas direndahkan, saya ikhlas dijelekkan. Apabila seperti itu, maka Mas Bungkas panen pahala anak-anakku semua. Dan yang babak belur Mas Arya. Kebaikannya Mas Arya dikasih ke Mas Bungkas, kejelekannya Mas Bungkas dikasih ke Mas Arya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anakku semua jangan sampai seperti itu. Amin. Dan Mas Arya insya Allah tidak seperti itu. Ingat pesan Sayyidina Ali, anak-anakku semua. Jadilah dirimu manusia yang paling jelek di hadapan dirimu sendiri. Tawadhunya luar biasa. Tawadhunya luar biasa. Ya Allah, kayaknya di sekeliling ini aku yang paling jelek, maka aku harus menangis sama Allah. Aku harus tawadhu kepada temanku semua. Aku harus sopan kepada temanku semua. Ternyata diriku paling jelek. Apabila kalian seperti itu, maka kalian pasti jadi orang yang istimewa. Jangan sombong-sombongan. Wah, kayaknya aku ini paling baik nih. Nah, ini di masjid ini aku sendiri ya, yang lain belum. Yang lain ini jelek semua. Ternyata aku sendiri yang paling baik. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Jadilah kalian manusia yang paling baik, tapi kamu merasa dirimu paling jelek. Itu istimewa. Jangan jelek beneran. Nah itu, jangan jelek beneran. Misalnya maling, jadi maling, terus malingnya bilang, ternyata aku ini yang paling jelek. Lah kucing saja tahu kamu itu orang jelek, gitu. Jadi ustaz, dia merasa paling jelek. Jadi ustaz, ternyata dia merasa dirinya paling jelek. Tuh istimewa. Jangan orang goblok, wah kayaknya aku ini paling goblok. Memang goblok beneran kamu. Kamu pintar, kamu merasa goblok, itu luar biasa. Paham anak-anakku semua? Yai, gimana ya kalau saya merasa goblok dan saya goblok beneran ya? Tetap bagus. Kenapa? Kalau goblok merasa goblok, akhirnya belajar maksimal, semangat membara. Goblok merasa goblok, akhirnya belajarnya maksimal. Apa yang terjadi? Nggak lama dia akan jadi pintar. Yang repot itu goblok, merasa goblok, nggak mau belajar, akhirnya jadi goblok permanen. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anakku semua, di thalabul ilmi yang indah ini, rubahlah diri kalian, anak-anakku semua, rubahlah. Ingat, ini fokus anak-anakku semua. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha merubahnya. Sebelum kaum itu berusaha merubahnya. Jadi kamu rubah dirimu. Aku harus merubah diriku. Dirimu itu siapa? Anak-anakku semua. Kemarin belum jadi penghafal Al-Quran, rubah menjadi penghafal Al-Quran. Kemarin belum rajin, sekarang rubah dirimu menjadi rajin. Kemarin kamu belum istimewa, rubah dirimu menjadi istimewa. Rubah dirimu, anak-anakku semua. Kalau kamu nggak merubah diri, siapa yang merubah dirimu, anak-anakku semua? Kayaknya yang merubah diri saya kucing nih. Na'udzubillah. Rubah dirimu, anak-anakku semua. Rubah dirimu. Berubah, naik menjadi level yang paling tinggi. Rubah dirimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, jangan sampai sombong.
Jadi pesan Sayyidina Ali yang nomor 2 dan 3, jadilah dirimu manusia yang paling jelek di hadapan dirimu, yang nomor 2. Yang nomor 3, jadilah dirimu manusia biasa saja di hadapan manusia yang lain. Jadi di hadapan, merasa di dalam dirinya, oh aku ini paling jelek. Yang nomor 3, di hadapan sesama manusia, kayaknya aku ini biasa-biasa saja. Gimana misalnya Mas Arya tanya Mas Bungkas, halo Mas Bungkas, halo, kira-kira siapa dirimu? Aku ini anaknya Raja Majapahit. Wah itu. Walaupun Mas Bungkas anaknya Raja Majapahit, nggak boleh begitu. Yang boleh, halo Bungkas, halo, siapa kamu? Ya biasa saja. Anak bapakmu siapa? Biasa saja. Saya tahu bapakmu raja, biasa-biasa saja, raja kecil, biasa, nggak biasa. Tahu toh bapaknya Mas Bungkas Raja Majapahit, tahu? Kuyaknya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adil man sunnah. Biasa saja. Wah. Tak lihat kamu ini ya orangnya pinter, kamu salah kamu, aku sama dengan dirimu, gak ada bedanya. Kayaknya kamu ini paling pinter, kamu ini salah, biasa saja. Itu namanya merendah, itu namanya tawadhu. Jangan sampai ngawur. Saya lihat kamu ini orang yang paling pintar. Bener ada seperti itu, anak-anak. Kira-kira di kalian ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Yaitu ingin kalian menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Amin. Dan buah daripada tawadhu adalah diangkat derajat oleh Allah. Kemudian anak-anakku semua yang selanjutnya, anak-anakku semua, untuk bulan depan, kurang berapa hari? Tanggal 1 Desember kurang berapa hari? Berapa hari? 3 hari. 3 hari anak-anakku semua, sanksi diberlakukan. Anak-anakku semua, sanksi hukuman diberlakukan. Ada dari anak-anakku yang bilang, paling yai ini biasa saja, ditulis, ngisi, selesai. Oh tidak. Mulai 1 Desember semua sanksi diberlakukan. Ada yang dipanggil untuk berjanji menjadi anak yang baik, tidak mau datang, akan dicatat, dan semuanya akan dilaporkan ke yai. Ingat itu anak-anakku semua, ingat itu. Yai kepingin yang ada dari kalian adalah anak-anak yang sami'na wa ata'na. Dan apabila di antara kalian ada yang ngeyel, ada yang banggel dan tidak sami'na wa ata'na, mulai 1 Desember yai ikhlas untuk bisa yai usir daripada pesantren. Yai ikhlas. Sebelum-sebelumnya yai nggak ikhlas. Yai sabarin untuk berubah. Tapi mulai 1 Desember nggak ada. Sudah kesabaran yai sudah selesai. Jadi kalian yang melanggar peraturan harus 3 hari ini merubah diri kalian menjadi anak-anak yang sami'na wa ata'na, dan itu untuk kesuksesan diri kalian. Apabila tidak ada perubahan, peringatan akan dilakukan, akan disampaikan. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau tidak, kita akan pulangkan kalian.
Seperti itu anak-anakku semua. Yai tidak main-main. Yai tidak main-main. Karena apa? Ada kabar di sana di luar. Katanya pesantren Al-Azhar tidak ketat, tidak disiplin. Di situ menampak mukanya Yai. Oh, kepingin diketatin rumahnya, kepingin dikerasin rumahnya. Oke. Yai sebelumnya kepingin mendidik kalian dari hati. Yai kepingin mendidik kalian dari hati. Ayo berubah. Tetapi mulai 1 Desember semuanya untuk para ustadznya, ustadz junior dan ustadz senior diperintahkan Yai semuanya mencatat. Untuk ketua-ketua kamar mencatat semuanya. Siapa yang melanggar akan dipanggil di sekretariat dan harus hadir. Kalau nggak hadir, ya tunggu akibatnya. Yai kepingin punya santri-santri yang istimewa. Siapa santri yang istimewa itu? Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat perintah kiainya, perintah gurunya. Itu Yai kepingin seperti itu. Apabila kalau kalian dipondokin, orang tua kalian di pesantren nggak taat sama guru kalian, terus kalian mau taat sama siapa? Ya ini saya mau taat sama kucing, mau taat sama kucing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Oke anak-anakku semua, perlu disampaikan Yai sebagai pengingat, yaitu riwayat daripada Raden Syahid. Siapa Raden Syahid? Tahu siapa Raden Syahid? Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo masa mudanya namanya Raden Syahid. Anak-anakku semua, Raden Syahid telah merubah dirinya dari orang biasa menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Dan yang dipunyai Raden Syahid itu hampir tidak dipunyai oleh banyak manusia, hanya sedikit manusia yang punya. Anak-anakku semua, Raden Syahid punya ketaatan sama gurunya dengan ketaatan yang lewat batas. Ketaatan yang kelewat batas, maka Allah memberikan dia sesuatu yang dahsyat. Allah memberikan dia sesuatu yang dahsyat. Dan hal itu kepingin anak-anakku semua seperti itu. Allah memberikan kelebihan. Dan itu Allah yang memberi anak-anakku semua. Raden Syahid anak-anakku semua, sebelumnya apa? Dia terkenal menjadi maling. Terkenalnya maling, walaupun malingnya maling baik. Jadi mengambil miliknya orang kaya dikasihkan kepada fakir miskin. Malingnya maling baik, tapi walaupun maling baik tetap juga maling. Kemudian Raden Syahid sebelumnya menjadi berandal, anak muda berandal. Lalu ketemu Kanjeng Sunan Bonang. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Wahai Kanjeng Sunan, saya ingin jadi murid Anda. Benar? Nggak main-main? Tidak. Buktinya silahkan dibuktikan. Mau diuji? Silahkan. Siap diuji? Silahkan. Kamu ini main-main? Tidak, Kanjeng Sunan. Jangan-jangan kamu jadi muridku ini main-main saja. Tidak, Kanjeng Sunan, saya serius ingin jadi murid Anda. Saya siap sami'na wa ata'na kepada Anda karena Allah. Saya siap. Benar saja, benar. Diuji, silahkan. Oke, ikuti saja. Lalu Kanjeng Sunan Bonang berjalan di tepian kali.
Si Raden Syahid mengikutinya di belakang sampai perjalanan yang cukup jauh. Lalu Kanjeng Sunan Bonang menancapkan tongkatnya, ditancapkan tongkatnya. Wahai Raden Syahid, benar kamu sami'na wa ta'na dengan menjadi muridku, benar. Oke. Tungguin tongkatku ini. Tungguin tongkatku ini, kamu jangan pergi dari tongkatku ini sebelum aku datang kepadamu. Tungguin sampai aku datang kepadamu. Akhirnya siap Kanjeng Sunan siap. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang pergi. Lalu Raden Syahid nungguin tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang. Ditungguin sehari. Aduh, kok belum datang ini. Lapar, ya. Kehujanan, ya. Kepanasan, ya. Sehari kok belum datang. Waduh, gimana ini? Nungguin tongkat sehari Kanjeng Sunan belum datang nih. Lah ini tadi kalau aku lupa lagi nggak bawa HP. Aku kalau bawa HP enak ini. Aku nungguin tongkat sambil aku main video klip. Aduh, gimana ini? Aku sama Kanjeng Sunan Bonang tadi aku lupa nggak bawa HP. Emang HP ada? HP-nya apa dulu ini? HP Oppo. Oppo itu apa? Oppo nggak ada Oppo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi adadin man sallallahu. Sehari, 2 hari, 3 hari sudah terasanya dikorek-korek itu perutnya Raden Syahid. Laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, kepanasan, kehujanan, kedinginan di waktu malam. Ini gimana? Kanjeng Sunan Bonang kok belum datang? Tapi aku sudah janji. Ya Allah, akhirnya beliau duduk bersila. Ya Allah, hamba-Mu siap untuk sami'na wa ta'na kepada guru hamba. Ya Allah, karenamu ya Allah, maka kuatkanlah niat hamba ya Allah. Kuatkanlah niat hamba ya Allah. Hamba ingin menjadi murid yang sami'na wa ta'na, yang taat dan patuh kepada guru. Karenamu ya Allah, hamba pasrahkan semuanya karenamu ya Allah. Lalu beliau memasrahkan semuanya kepada Allah dan pasrah semuanya. Dan singkat cerita anak-anakku semua, Kanjeng Sunan Bonang tidak datang ke tongkat tersebut lamanya. Berapa tahun anak-anakku semua? Berapa tahun? Berapa? Mas Arya berapa tahun? Berapa? Insya Allah berapa? 2 tahun. Mas siapa ini? Mas Fatah berapa tahun? Berapa tahun Mas? Lupa. Masih berpikir mungkin dibantu Mas Habibudin berapa tahun? Kok lamanya? Berapa Mas Habibudin? Masih berpikir mungkin Mas artis. Mas artis ini siapa ini? Mas Syarul. Berapa Mas? Mas Syarul bilang 8 tahun 8 bulan 8 hari. Mas Syarul, Mas
Arya bilang 2 tahun. Kemudian Mas Pungkas, berapa tahun Mas Pungkas? Nyodoi, soal jawab sendiri dong Mas Pungkas. Mas Menteri, mana Mas Menteri? Mas Azwar, Menteri Pertanian ini. Berapa tahun Mas Azwar? Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Nah, coba yang pojok kayaknya si Mas siapa ini? Nabi. Mas Nabi. Berapa tahun? Hah? Nyontoh kamu miliknya artis itu, masa Nabi nyontoh artis? Aduh, ya. Siapa lagi ini? Mas Mr. Chef. Berapa tahun Mas Mr. Chef? Berapa? Mas Mr. Chef nggak mau nyontoh Nabi, nggak mau nyontoh artis. Nah, kayaknya nyontoh siapa nih? Kayaknya nyontoh pendekar kayaknya nih. Berapa? Oh belum. Mungkin siapa dia? Mas itu mungkin Mas Busro. Mana Mas Busro? Berapa tahun Mas Busro? 1000 tahun. Mati 1000 tahun. Berapa tahun lagi? Ya? Ini jawaban yang paling kecil. 100% jawabannya Mas Busro. Tambahan buatan sebelah. Salli ala sayyidina Muhammadin fi adadina sallallahu. Jadi jawabannya anak-anakku semua, Kanjeng Sunan Bonang datang menemui. Itu jedanya 8 tahun, 8 bulan dan 22 hari. 8 tahun, 8 bulan, 8 hari itu kan bahasa artis tadi. Jadi 8 tahunnya benar, 8 bulannya benar, harinya 22 hari. Insya Allah di hari Jumat dipanggil subhanallah. Dan apa yang terjadi anak-anakku semua tidak mati atas izin Allah. Bahkan Allah memberikan kepada Raden Syahid ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi nggak pakai menghafal Al-Quran, langsung hafal Al-Quran, hadis, ribuan hadis. Kemudian ilmu-ilmu kesaktian diberikan oleh Allah sebagai bekal menjadi kekasihnya Allah. Kemudian dibawalah Raden Syahid di tengah-tengah rumpun bambu, anak-anakku semua. Jadi tongkat tadi sudah tumbuh menjadi rumpun bambu beranak pinak. Raden Syahid di tengah-tengahnya. Jadi orang lalu lalang selama 8 tahun gak lihat. Ya seperti kalau orang Jawa barongan. Kalau di dalamnya ada Raden Syahid, tidak tahu orang-orang. Lah, lalu dipanggillah dengan tentu karomahnya Kanjeng Sunan Bonang. Wahai muridku, di mana kamu? Lalu beliau dengan izin Allah membuka mata. Jadi sebelumnya salam dulu, assalamualaikum. Lalu dijawab waalaikumsalam. Kamu muridku, ada di mana kamu? Lalu beliau singkat cerita diambillah oleh Kanjeng Sunan Bonang.
Dan anak-anakku semua di dalam cerita itu ngambilnya dari atas. Jadi Kanjeng Sunan Bonang itu terbang. Ini ceritanya si Cika. Cika ini siapa? Juru kunci. Nah, juru kunci. Kanjeng Sunan naik ke atas, dilihat itu, kemudian Raden Syahid juga terbang ke atas, jumpa di atas, kemudian turun bersama-sama, kemudian Yai pakai tali gimana? Belum ada tali. Pakai tali rafia, waduh, pabriknya belum ada. Kemudian singkat cerita dibawa ke pesantren dan Kanjeng Sunan Bonang begitu bersyukur kepada Allah karena melihat di dalam diri Raden Syahid ini, Masya Allah, banyak ilmu yang diberikan oleh Allah. Belum dikasih gurunya, belum dikasih oleh Allah. Karena itu subhanallah, dan beliau menjadi manusia yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yang mana anak-anakku semua didapat Kanjeng Sunan Kalijogo yang akhirnya Raden Syahid diberikan julukan oleh para wali yang lain Sunan Kalijogo, karena nungguin tongkat di tepi kali sampai 8 tahun 8 bulan 22 hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan merubah dirinya, sebelumnya jadi berandal, kemudian Raden Syahid berusaha merubah diri, lalu Allah mengabulkan perubahan diri menjadi orang berandal, menjadi muridnya Kanjeng Sunan Bonang, dan dia punya ketaatan yang luar biasa. Kira-kira anak-anakku semua pengen nggak jadi seperti Sunan Kalijaga? Pengen? Pasti jawaban kalian enak. Ya kepingin ya, cuma kalau ketaatannya saya nggak kepingin. Waduh, wah ini ngawur anak-anakku semua. Ya kalau kepingin jadi Sunan Kalijaga, ya semuanya dan melekat kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, ketaatan yang dahsyat, maka Allah menjadikan manusia yang dahsyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. 8 tahun 8 bulan 22 hari nungguin tongkat. Kira-kira kamu disuruh Yai nungguin tongkat kuat berapa hari ya? Setahun juga kuat. Jadi saya bawa HP, suruh dikirimin terus tiap hari makanan. Jadi anak-anakku semua, ketaatan yang luar biasa. Lakukan ketaatan kepada gurumu karena Allah, maka di sana Allah akan menolong kalian. Yai taat kepada gurunya Yai, yang untung siapa? Yai, bukan gurunya Yai. Kamu taat kepada Yai, yang untung siapa? Kamu sendiri. Raden Syahid taat sama Kanjeng Sunan Bonang, yang untung siapa? Raden Syahid. Yang untung Raden Syahid sendiri. Aku semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, Yai berharap anak-anakku semua berubah. Yang lalu biarlah berlalu, itu semua adalah kompensasi Yai. Kemarin Yai lembut kepada kalian, itu adalah kompensasi Yai, pembelajaran dari kalian. Mulai 1 Desember semuanya ketat, semuanya keras. Ingat itu. Dan semuanya Ustadz Junior dan juga Ustadz Senior dan juga para ketua-ketua kamar mohon untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kepingin anak-anakku semua berubah menjadi anak-anak yang istimewa. Amin. Amin. Jadi ketat, disiplin, dan itu menjadikan
sesuatu yang istimewa bagi kalian. Amin. Amin. Maka sanksi akan diberlakukan, anak-anakku semua, sanksi akan diberlakukan. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Demikian anak-anakku semua, di tolabul ilmi kita. Lain waktu kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Semoga anak-anakku semua bisa melaksanakan 3 pesan daripada Sayyidina Ali. Amin. Amin. Jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah. Amin. Yang kedua, jadilah kamu manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri. Amin. Yang ketiga, jadilah kamu manusia biasa saja di dalam sekeliling kamu, di dalam hubunganmu dengan manusia yang lain. Amin. Sehingga yang pertama, menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah adalah istimewa. Dan kalau manusia yang paling baik di sisi Allah itu jadi, maka pastilah dia menjadi manusia yang tawadu. Dia menjadi manusia yang menganggap dirinya jelek padahal dia istimewa, tapi dia merasa dirinya paling jelek. Kemudian yang ketiga, dia menganggap dirinya biasa-biasa saja. Dia tawadu kepada Allah dan kepada sekeliling manusia, dan akhirnya dia akan menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Semoga anak-anakku semua seperti itu. Amin. 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 Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil بالحسد في حمد النية. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka anak-anakku semua, akhirul kalam, rubahlah diri kalian. Anak-anakku semua, rubahlah diri kalian menjadi dari orang biasa menjadi orang istimewa, dari orang yang tidak rajin menjadi rajin, dari orang biasa menjadi orang yang istiqamah, dari orang biasa menjadi orang yang ahli jihad, dari orang biasa menjadi orang ahli ilmu, dari orang biasa menjadi orang ahli Quran. Amin. Amin. Kemudian anak-anakku semua, tidak ada yang namanya, jangan sampai salah paham. Yai, kenapa pakai dirubah? Yang kemarin nggak ketat, kenapa dirubah ketat? Nggak ada, itu proses. Jadi seperti orang berlari, anak-anakku semua, kan pakai jalan dulu, jalan kemudian berlari, nggak mungkin langsung berlari. Maka kemarin lembut dulu, lembut, ayo berubah, nah, kemudian ketat. Jadi masuk proses seperti itu, anak-anakku semua. Jadi tidak ada perubahan, tapi yang ada adalah untuk proses kepeningkatan, peningkatan dari sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu anak-anakku semua. Jadi di dalam masa 3 hari ini, kalian yang melanggar akan tetap dicatat, tapi belum dikenain sanksi. Mulai 1 Desember kalian melanggar, mulai 1 Desember kalian melanggar, maka akan dikenai sanksi. Seperti itu anak-anakku semua. Dilanjutkan Yai dengan ikhtiar. Semoga Allah menjadikan anak-anakku semua jadi hamba-hamba Allah yang istimewa. Amin. Tangan kanan ditaruh dada, tangan kiri ditaruh keningnya masing-masing. Dipejamkan mata, fokus hanya ingat sama Allah, dalam hati melafazkan lafaz Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa mesti dada 3 kali, kening 3 kali, dan kepala 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Demikian anak-anakku semua, akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.